Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel lah coba itu. Kali ini saya membuat bisa jadi lemari, bisa jadi kitchen set ya. Kali ini saya lemari untuk tools. Nah, yang ini adalah tripod sisa yang saya potong selebar 1,5 cm ya. Saya potong semuanya, saya samakan ukurannya. Nah, kalau ini adalah tripod tebal 4 yang saya potong ya, ini untuk bagian rangka bodi kanan dan bodi kirinya. Nah, setelah itu langsung saya rangka. Jadi semua tuh bisa lihat ya, itu sambungan-sambungan karena real semuanya ini dari sampah ya. Sampah ataupun sisa-sisa project ya yang saya buat ya. Kali ini saya membuatnya benar-benar dari sampah. Saya buatnya ini untuk di workshop ya, karena saya ingin ada lemari ya, karena alat saya semakin banyak ya. Jadi nyicil sambil nyocol ya. Jadi semakin banyak, jadi semakin riuh dan repot naruhnya ya, karena tempatnya tidak memadai. Saya menggunakan sistem rangka yang biasa saya gunakan, jadi bisa dilihat seperti ini aja sistem rangkanya ya. Triplek tebal 4, tebal 12 dengan lebar 4 yang dirangka tadi. Nah, ini adalah bagian untuk tulangan-tulangan atau bisa dibilang hambalan. Alas, maaf. Ini adalah alas-alas. Nah, saya akan membuatnya itu vertikal ya. Jadi nanti fungsinya ini nanti akan disusun seperti yang tadi ya. Yang tadi itu rangka kanan dan kiri, dan rangka alas juga, dan nanti akan disusun sebagai, nah ini rangka alas ya, sebagai tulangan yang tadi ya. Nah, itu nanti akan sebagai rangka alas ya, sebagai tulangan yang berbentuk vertikal ya. Fungsinya itu biar dia nggak melengkung. Kalau plywood kan kalau dia bentuknya horizontal rata ya kan, dia akan melengkung ya, seperti itu. Nah, kalau dia dilekukin seperti ini, nah didiriin seperti ini, horizontal seperti ini, dia akan kuat ya, tidak bisa melengkung-lengkung. Nah, kalau kita ngikutin bawaan horizontalnya, dia jadi gampang melengkung. Tapi kalau kita bentuknya ada, nah begini dia akan keras ya, susah. Tapi kalau begini ya jadi embel gitu kan, karena kan sistem rangka. Jadi memang saya buat seminimalisir mungkin untuk bisa kepake ya, bahan-bahan sisa. Nah, itu cuma 1,5 cm aja. Lalu saya kasih lem di base-nya aja, biar kalau di kayunya itu nanti bakal miring-miring ya. Nanti kan kalau kita lagi ratain juga kadang-kadang lari kanan ke kiri gitu. Nah, kalau saya dari situ kan bisa jadi lebih aman. Nah, setelah saya lem, lalu saya paku tembak dengan F30 ya. F30 semua, nah nanti akan rangkanya seperti ini ya. Kalau rangka seperti ini, dia akan lebih kuat ya, walaupun menggunakan sistem rangka, dia tidak melengkung. Jadi lebih kuat. Setelah semuanya langsung aja di paku tembak ya, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, semua diratakan ini. Kalau nggak rata nanti dia akan maju miring kanan miring kiri ya. Karena plywood itu kadang-kadang suka miring-miring, melengkung. Berbeda dengan blockboard ya. Blockboard itu lebih rata atau lebih lurus. Jadi blockboard itu cocok banget kalau buat dipakai di pintu-pintu ya. Tapi kalau plywood itu kadang-kadang suka melengkung-melengkung lah, meliuk-liuk gitu. Semuanya dipaku tembak dan jangan lupa dilem biar tambah kuat. Karena ini tidak pakai skrup ya. Nah, ini untuk rangka bagian tulangan-tulangan tengahnya juga sama. Nah, seperti itu ya. Karena ini ada 3 alas. Alas atas, alas tengah, dan alas yang paling bawah. Untuk ukurannya sendiri itu saya buat di 30 cm. Untuk tingginya saya buat 80 cm ya, kayak ukuran kitchen set aja. Jadi ini bisa jadi rak kitchen set juga, rak buku, bahkan baju pun juga bisa. Jadi multifungsi lah. Kalau ini saya emang buat rak ini tujuannya buat naruh alat biar nggak berantakan. Karena tempat saya itu yang di belakang yang ada kompresor itu sempit ya, jadi kurang memadai.
Akhirnya saya buat ini biar nanti alat-alat pun juga jadi rapi. Semuanya dipaku ya untuk bagian tengah, tulangan tengah. Semuanya saya perkuat dengan tulangan-tulangan tengah. Tujuan tulangan tengah itu biar dia tambah keker ya, nggak embel atau liuk-liuk gitu. Nah, tapi saya ngerjainnya ini karena saya nyicil-nyicil. Jadi kalau saya lagi libur kerja, jadi kadang-kadang tertunda ya. Entah tertunda karena budgetnya habis ya kan, atau barang sisa-sisanya habis, atau nunggu dulu. Kadang-kadang saya nunggu dulu ya kan. Nunggu ada proyekan. Nah, baru sisa-sisanya itu saya manfaatin yang seperti ini. Nah, desainnya kayak tangga aja ya. Kayak tangga. Seperti ini aja tuh bisa dilihat. Nah, kalau di vertikal seperti ini dia akan lebih kuat. Nah, ini saya juga bisa dilihat. Nah, itu bukan melaminto ya, ini dari sisa-sisa ya. Jadi sisa-sisa kayak papan iklan kayak OVO-OVO gitu yang terbuat dari PVC board ya, ada yang dari PVC board, ada yang dari styrofoam. Lalu styrofoam itu tapi dilapis dengan gambar-gambar seperti ini ya, yang dari kertas gitu. Tapi ini bisa saya lem aja biar nggak ada paku yang kelihatan, jadi saya pakainya lem aja, lem kuning. Nah, bisa dilihat ini benar-benar saya project nutur ini ya, nutur aja ya, karena buat diri sendiri dan itu pun juga buat di workshop ya. Jadi nggak perlulah yang bagus-bagus atau yang baru-baru. Jadi pakai bahan-bahan sisa-sisa seperti ini juga cukup menghemat ya, menghemat budget. Nanti juga akan saya pakai lampu ya, lampu LED strip ya. Karena saya memang jujur aja senang banget kalau furniture yang menggunakan LED strip ya. Pokoknya ya senang aja gitu, cakep gitu. Dan ini saya rekatkan seperti ini ya. Tuh. Bisa dilihat itu benar-benar dari sampah ini. Nah, lalu saya trimmer aja menggunakan mata strike bit yang ada bearingnya. Nah, bisa dilihat itu ada potongan-potongan sisa kertas ya. Karena memang ini menggunakan bahan styrofoam lalu dilapis dengan kertas seperti itu. Nah, ini juga dapat sisa juga melaminto ya. Sebenarnya saya memanfaatkan yang lain, tapi ya udahlah saya pakai aja ini untuk base ya. Saya pakai ini base untuk base tengah. Karena nanti biar kelihatan putih ya, glossy, jadi nggak, sebenarnya pakai triplek biasa harusnya. Cuma saya pengen dia bagus saja dalam putih semua, jadi saya pakai melaminto. Sebenarnya sayang juga ini saya ya kan, dengan buat project-project ya yang pesanan orang atau orang ingin membuat, minta dibuatin, tapi saya pakai aja lah sisa-sisa ini ya kan. Nah, direkatkan seperti ini setelah dilem ya, lalu jangan lupa ditekan-tekan menggunakan lap dan dipukul-pukul ya menggunakan palu karet. Nah, ini untuk base bagian yang bawah. Jadi yang bawah ini saya menggunakan triplek tebal 4 ya, bagian 4 ini. Nah, ini saya dulu lem, tapi saya angkat ini karena saya bagian dulu bagian yang kasar dan bagian halus yang mana. Ternyata saro ya, agak kasar dan agak halus ya atas bawahnya. Jadi ya udah saya lanjutin aja. Karena ini saya rasa ini lebih halus. Biasanya kalau triplek itu ada bagian yang kasar dan bagian halus. Nah, halus itu yang bagian di luar ya. Biar nanti kita bisa finishingnya juga bagus. Karena saya pakainya pakai kertas sif ya. Itu pun juga sisa-sisa aja. Jadi ya proyeknya ini benar-benar menghemat ya. Jadi meminimalisir untuk kita ngeluarin modal atau membeli ya. Nah, ini dia tasibnya. Saya pakai sisanya ini sebenarnya saya udah hitung ya kelebihannya berapa. Nah, saya pakai dikit doang.
Untuk projectnya itu saya buat kitchen set knockdown gitu ya, yang videonya udah ada ya di sebelumnya ya. Nah ini sebelum saya finishing itu saya pakai dulu sedikit. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti ada bagian yang model kayu dan model yang kayu hitam dan model kayunya kayu apa ini saya lupa tipenya. Tapi emang saya mau buatnya jadi dua gitu ya. Lalu saya siapkan semuanya potongan-potongannya dan saya tempelkan rekatkan. Ini untuk bagian dalam ya, bagian dalam. Rekatkan. Wah, ini karena salah. Saat terbalik, nah posisinya nah baru bisa tempel lagi. Nah, ketika misalnya kita nempel finishing pakai seperti ini ya, seperti PVC interior seperti ini, kadang-kadang kita suka salah ya kan. Kalau udah nempel setengah, kalau kita mau cabut ya bisa aja. Dan nempelnya pun juga misalkan dia kurang nempel, pakai head dryer atau heat gun juga bisa. Biar dia nempel lagi, ngerekat lagi. Karena saya udah pakai itu ya, udah pernah coba. Seperti itu caranya. Nah, kadang-kadang suka liar ya. Masang-masang gini tuh mesti ya mesti hati-hati dan telaten, jangan sampai liar kayak tadi itu layer 2 kali. Nah, ini dia untuk bagian base-nya, bagian dalam saya juga pakein biar tambah mantul ya, walaupun dengan bahan sisa-sisa ya kan, bahan sampah. Nah, untuk bagian bisa dilihat ya, itu bagian bawahnya tuh ada yang cowakan. Nah, itu bukan cowakan ya, jadi emang bagian yang saya lebihkan maju dan mundur ya, itu tujuannya biar nanti saya akan selipkan LED strip ya di bawahnya biar tambah ganteng. Karena menurut saya kalau furniture pakai LED strip itu jadi tambah ganteng ya, keren gitu. Berbeda kalau kita nggak make. Jadi lightingnya ya, keindahan lightingnya jadi nggak main. Walaupun furniture itu bagus. Tuh, tapi hanya furniture tertentu doang ya yang bisa dipakein LED strip, nggak semuanya. Sambil kita masang, nah ini dia. Ini karena mungkin kelamaan ya, kena hujan, kena air ya, si rangkanya ini, karena memang saya nggak ada atapnya ya, karena saya memang kalau ngejan itu di outdoor, nah naruhnya pun juga belum punya budget ya untuk bikin kanopi atau apa, jadi saya geletakin aja ya, karena panas, kena kecepatan hujannya dikit-dikit ya, akhirnya jadi melengkung dah ya kan. Ini juga saya ngerjainnya menyicil ya, nunggu ada yang sisa-sisa. Nah kayak gini untuk bagian alas atas tuh ya, kalau dia melengkung ke dalam ya, nanti kan digantung. Nah nanti setelah digantung itu nanti dia akan ketarik tuh, lama-lama dia akan jadi rata sendiri atau lurus sendiri ya, walaupun dia melengkung posisinya kayak gini, tapi nggak masalah. Kalau furniture melengkung itu emang kesulitannya dalam penentuan pintu ya. Tapi kalau kita menggunakan engsel sendok itu untungnya bisanya kita bisa di setting gitu. Kalau misalkan agak miring bisa di setting. Nah ini untuk alas bagian tengah ya, saya tidak patenkan karena apa? Karena nanti biar nggak kelihatan ya bagian paku-pakunya ini, saya akan buka nih triplek-triplek yang saya udah susun-susun gitu sesuai tengah-tengahnya ini. Nah ini bagian tengah yang ada sambungan-sambungan itu nanti akan tertutup juga ya oleh sekat-sekat. Nah bisa dilihat itu ada yang strapless itu. Nah itu sebenarnya nanti akan dibuka sama saya tuh. Karena memang saya nggak patenkan, tujuannya nanti saya mau sekrup ya, alas-alas aja. Jadi bagian atas itu ada sekat-sekat, nah bagian bawahnya itu ngeplong, kotak ngeplong gitu aja. Jadi kenapa saya nggak sekrup ya, karena saya menggunakan sistem rangka ya. Kalau menggunakan sistem solid mungkin nggak seperti itu, langsung aja bisa. Nah ini saya paku tembak untuk megangin sementara, dan saya kasih stopper juga ya, atas dan bawah, tujuannya biar dia selevel atau sama lah. Nah seperti ini ya,
biar dia selevel atau sama, kita pakai sekat-sekat seperti itu. Nah ini dia, setelah saya rakit tadi tuh, nah itu kan ngeplong tuh yang saya katakan tadi. Nah itu nanti akan saya sekrup, nah, sekat-sekatnya. Tadi baru sekat-sekat yang bagian atas ya, ini bagian tengahnya nih. Tengahnya masuk, otomatis saya buka tuh. Nah, saya luruskan, saya ratakan lagi sama sesuai dengan mal-malan yang tadi ya. Nah, seperti ini. Saya paku tembak. Saya kasih mal-malan juga yang sesuai tingginya sama-sama kayak sekat. Nah, tujuannya biar selevel lah. Nah, ini juga saya dalam pemasangan finishing juga saya lebihkan ya. Jadi nanti bisa dipotong itu nanti menggunakan cutter. Tujuannya jangan sampai ngepas kayaknya terlalu riskan atau beresiko. Lebih baik dilebihkan. Nah, ini untuk bagian samping juga sama. Saya paku tembak untuk megangnya sementara, lalu saya skrup ya, nggak pakai lem ini. Langsung aja skrup, udah kuat banget dah. Nah, itu bisa lihat ya. Dalamnya itu bukan melamin tuh, melainkan dari styrofoam gitu ya, bekas-bekas iklan-iklan seperti itu. Nah, untuk megangin sementara saya paku tembak dulu. Paku tembak lalu disekrup ya. Skrup itu harus, kalau nggak disekrup nanti dia bisa gampang copot atau lepas ya. Paku tembak peluang itu kurang kuat ya. Sekrup 3 sekrup ya, sudah cukup. Nah, itu tulang-tulang. Nah, ini nih kenapa saya nanti baru pasang ya. Nah, itu saya susun-susun juga. Saya ingetin sesuai urutannya biar dia nggak mencong-mencong ya. Jadi udah saya urutin tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, setelah saya gitu saya lem juga. Lalu saya paku tembak dengan menggunakan paku F10 aja. Saya paku semuanya. Nah, kalau untuk yang seperti ini, dinding-dinding seperti ini cukup dipaku aja. Cukup ya. Nggak perlu disekrup karena dia tidak menahan beban. Ya, langsung ini bagian alas. Nah, seperti ini saya maksud ya. Jadi bagian atas satu sekat-sekatnya, dan bagian bawah itu langsung aja ngeplong gitu. Nah, kan? Saya ngeribetin emak saya jadinya tuh. Nah, itu dia. Lalu saya paku tembak dan saya sekrup. Nggak perlu dikasih lem ya, karena ada finishing seperti melaminto atau HPL itu kurang efektif ya, lem itu. Disekrup dengan paku tembak itu udah cukup banget, cukup kuat ya. Kurang lebih nanti seperti ini, bisa lihat itu. Nah, itu bekas apa itu? Iklan apa itu? Ya kan? Gambarnya apel lah. Bisa dilihat ya. Saya reel menggunakan sampah. Nah, untuk ditutup-tutupnya nanti kita pakai triplek tebal 4 ya. Jadi nggak pakai yang styrofoam tadi ya. Styrofoam tadi cukup bagian dalamnya aja. Biar dia kokoh ya pakai triplek tebal 4. Nah, itu ada kabel di belakang. Nah, itu kabel lampu ya. Nah, di bagian itu ada bolongan, itu bagian untuk saklar kontak lampu. Nah, ini untuk bagian backnya tuh, belakangnya dengan warna putih juga. Sama juga dari sampah juga saya buat. Nah, sekarang ini saya memasang atau membuat brackettnya ya. Membracketnya juga pakai yang sisa-sisa aja karena memang lagi nggak ada proyekan, jadi saya pakai sisa-sisa yang kemarin. Nah, kira list-listnya itu saya buat bukan 45 derajat ya. Saya nempelin di temboknya, melainkan dengan triplek tebal 12 yang satunya lebih panjang dan satunya lagi lebih pendek. Ya, tujuannya sih sama kayak nempel menggunakan French clit atau 45 derajat ya, tujuannya sama. Tapi ini berbeda ya, karena ini kita menggunakan triplek tebal 12 yang satunya lebih
lebar ya. Misalkan satunya itu lebarnya 2,5 cm, yang satunya lagi 2 cm aja atau 1,5 cm. Ini saya memotong untuk bagian itu ya, penutup bodi kanan dan bodi kiri. Nah seperti ini tuh benar-benar ya. Nah saya tutup, nah kurang lebih dalamnya kayak gitu, atasnya kayak gini ya, rangka-rangka semua. Ini udah cukup kuat, kokoh ya. Nah bisa lihat itu, nah iklan-iklannya itu dari semua sampah ya. Jadi kita bisa bikin kitchen set dari bahan-bahan kayak gini ya, udah gak kebuang. Kalau beli pun juga mahal ya. Ya kalau mau coba buat, coba deh lihat aja berapa. Nah ini dia LED stripnya yang saya bilang tadi ya. Saya selipkan di coakannya itu seperti ini ya. Nah itu saya tempelkan menggunakan klem kabel. Ya ini dia klem kabelnya. Pakai paku aja juga cukup ya. Ini panjangnya 2 meter ya. Panjangnya 2 meter 10 cm kurang lebih. Ini dia. Nah ini juga saya dempul ya bagian sambungan-sambungannya. Nah ini saya sebagian saya menggunakan finishing ngetasip ya, PVC interior ya, biar mungkin kece jadi dilihatnya kan, karena memang saya kan workshopnya ada di outdoor ya, tadi luar samping rumah saya tuh, walaupun masih ada kena kanapinya sedikit. Nah itu yang di atas. Nah kali ini saya bikin itu udah terpasang di atas tuh, bisa dilihat itu karena saya udah nyicil ya, belum ada pintunya tuh tadi tuh. Kira saya bikin pintu ini udah lumayan ada bahan sisa-sisa dengan triplek tebal 4 ya. Lalu saya potong-potong menggunakan sistem rangka, jadi lebih hemat dan bisa bisa digunakan lah. Dengan menggunakan sistem rangka seperti ini bisa hemat banget ya. Jadi saya juga menggunakan sampah lagi tetap ya, tidak lepas dari sampah yang orang buang. Saya ambil dan saya manfaatin, daripada dibuang ya kan, dibakar jadi polusi udara, mendingan dimanfaatin nih kayak gini. Nah sistem rangka sama aja ya seperti video-video saya sebelumnya. Untuk video sistem rangka ini manfaatnya yang pertama dia penyisiran itu jadi enteng, lalu jadi hemat budget ya pastinya, lalu kuatnya sama ya dengan sistem full solid ya, kuatannya pun juga menurut saya sama aja, karena selama ini saya menggunakan sistem rangkas ini belum pernah ada yang rusak ataupun kropos ataupun apalagi jebol atau lepas gitu, nggak ada ya, karena kalau udah dilem dan dipaku udah kuat banget itu. Saya menggunakan lem putih aja. Nah ini adalah tutup ya, tutupnya saya menggunakan triplek tebal 4. Nah itu bisa lihat itu juga sampah juga ya, itu dari itu iklan-iklan gitu, karena ada banyak ya kita manfaatin aja, jadi kita hemat budget. Tetap saya lem putih ya, kalau lem putih ini bagusnya dia kuat ya, walaupun dia bagian yang licin-licin dia juga bisa ngikat menurut saya. Nah ini dia tutup alasnya, langsung saya paku aja dengan paku F10 cukup. Atau nanti jangan lupa lebihannya nanti di trimmer menggunakan mata strike bit. Lupa dipaku dan ditandain ya, sebelum kita tutup itu kita tandain biar nggak lepas. Nah kurang lebih seperti ini ya, pintu-pintunya baru kepasang, jadi kemarin udah lama juga kepasang. Ini nyusul, malum namanya juga untuk menghemat ya. Nah ini saya pasang gembok ya,